Banyak yang bilang kalau selingkuh itu cuman urusan hati. Tapi buat pria ini perselingkuhan yang dilakukan atas dasar iseng-iseng justru berujung pada mimpi buruk para kaum Adam. Organ intimnya tuh pelan-pelan menyusut dan katanya diguna-guna oleh selingkuhannya yang sakit hati. Teman-teman, kasus organ intim yang katanya menyusut dan bahkan hampir hilang ternyata beberapa kali dibahas di jurnal kedokteran internasional. Penasaran nggak? Oke, langsung aja kita bahas kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Jadi ada seorang pria umurnya 30 tahun, kita sebut saja dengan inisial B. B sebenarnya udah berkeluarga, dia punya istri, punya buah hati. Sampai satu hari dia harus pindah sementara keluar pulau karena urusan pekerjaan. Jadi mau nggak mau dia LDM sama istrinya, long distance marriage. Selama di tempat baru, B merasa sering banget kesepian dan kadang-kadang ingin menyalurkan gairahnya. Nah, satu hari dia ketemu dengan seorang perempuan, kita sebut saja inisial A. B mendekati A dan dia mengaku A kalau B ini masih belum menikah, masih lajang. A pun percaya. Singkat cerita, B sama A mulai deket, mereka pacaran, kemudian B menikahi A tanpa sepengetahuan istri sahnya. Ketika pekerjaannya selesai dengan entengnya, B pulang ke kota asalnya tanpa merasa bersalah sama sekali. Dia tinggalkan A begitu aja di pulau tempat dia kerja tadi. Ketika pulang, istri B sama sekali nggak curiga. Dia sambut suami dengan sangat senang. Sampai mereka mau melakukan hubungan suami istri, B merasa kok organ intimnya tuh nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan maka dia merasa kok kayaknya ukurannya agak-agak menyusut ya. Waktu itu sebagai istri yang baik, istrinya B mencoba menghibur suaminya. Dia bilang, oh mungkin gara-gara kecapean kali setelah perjalanan jauh. Nah, seiring berjalannya waktu, B merasa organ intimnya pelan-pelan mulai mengecil dan bahkan hampir hilang. B ketakutan, dia panik luar biasa. Dia langsung mencari ahli spiritual untuk berkonsultasi. Nah, waktu diperiksa oleh si ahli spiritual, dia membenarkan kalau organ intimnya B itu memang menyusut hampir hilang gara-gara mau diambil atau dikunci oleh sosok gaib kiriman orang. B kemudian cerita dia pernah diam-diam menikahi seorang perempuan bernama A. Nah, si ahli spiritual ini bilang nih, kalau B itu dikirimi santet atau guna-guna oleh A yang sakit hati ditinggalkan begitu aja. Dia coba mengobati B dengan menaruh beban di organ intimnya dengan harapan organ intimnya mau mencuat keluar lagi. Karena kata itu pelan-pelan naik ke dalam perutnya. B semakin ketakutan, dia merasa gelisah, suasana hatinya terganggu dan mulai menarik diri dari lingkungannya. Istrinya B juga mulai merasakan hal yang sama. Bahkan istri B juga jadi lebih mudah marah-marah di rumah. Hubungan B sama istrinya semakin buruk, mereka sering banget bertengkar bahkan hampir mau pisah. Sampai akhirnya nih istri B tahu kok diam-diam suaminya punya istri lain di luar pulau. Dia marah besar, mereka bertengkar hebat sampai kemudian berita ini sampai ke keluarga besarnya. Salah satu dari keluarga besar yang menyarankan kalau B berobat ke dokter ahli kesehatan jiwa karena B kelihatan stres ya bukan main. Begitu diperiksa oleh dokter, organ intim B masih ada. Sama sekali nggak ada kelainan. B ngotot bilang organ intimnya itu mengecil bahkan hampir hilang. Masa dokter nggak lihat sih? Dokter pelan-pelan lakukan wawancara, nggak menemukan riwayat gangguan kejiwaan di keluarga atau riwayat penggunaan zat-zat berbahaya lainnya. Mau ingatan, orientasi, daya pikir semuanya masih normal. Tapi B berkali-kali yakin kok kalau alat vitalnya itu hampir hilang. B bilang kalau temannya juga pernah ada mengalami hal serupa. Temannya itu punya hubungan gelap dengan perempuan lain, si perempuan gak terima, kemudian mengirim guna-guna dan katanya organ intim temannya itu hilang. Dokter menjelaskan kalau dari hasil pemeriksaan fisik organ intimnya B itu masih ada, gak ada kelainan, masih benar-benar normal. B bersikeras ya kok dia sudah kena guna-guna.
Dokter ngomong ke keluarganya B dan mengatakan kalau kasus semacam ini tuh sudah beberapa kali terjadi. Bahkan nih katanya sampai masuk jurnal internasional. Kok bisa? Yang dialami oleh B ini disebut juga dengan sindrom koro. Keyakinan kalau organ intim baik pria atau wanita tuh mengecil bahkan sampai hilang. Kadang disertai dengan ketakutan akan kehilangan nyawa. Ketakutan ini juga disertai dengan rasa ketidakmampuan melakukan hubungan intim, mitos seputar organ intim, dan juga faktor budaya. Nah, kok secara medis teman-teman ini adalah gangguan psikologis atau mental, bukannya gangguan di fisik. Penderitanya nih kadang-kadang mengalami rasa panik, depresi, insomnia, dan ketakutan tidak akan pernah lagi bisa melakukan hubungan intim. Di beberapa kasus nih, ada yang melakukan tindakan ekstrim dengan cara menarik kembali organ intim mereka menggunakan tali. Bahkan ada juga yang menarik secara manual karena mereka takut kalau organ intimnya nanti akan hilang. Sindrom koro ini dikenal sebagai gangguan kejiwaan yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan budaya atau mitos di wilayah-wilayah tertentu. Penyebab yang paling sering adalah stres psikologis yang berat. Pemicunya ya rasa bersalah, rasa malu, kecemasan akan keintiman, kurangnya pemahaman anatomi tubuh, dan juga kepercayaan tentang ilmu mistis. Bisa juga nih dipicu dari stresor sosial kayak tekanan pekerjaan, masalah rumah tangga, atau mungkin rasa bersalah akibat perilaku yang dianggap melanggar norma. Salah satunya adalah perselingkuhan. Nah, ini semua bisa banget memicu timbulnya gejala pada orang yang rentan. Contohnya pada B tadi. Nah, pada kasus B, pemicunya adalah rasa bersalah karena sudah berselingkuh dari istrinya. Tambah lagi, B juga menyembunyikan pernikahannya dengan A. Dan setelah pengajian selesai, A ditinggal begitu aja, sama sekali nggak dianggap lagi. Akhirnya B mengalami kecemasan luar biasa. Dia percaya kalau organ intimnya hilang gara-gara disantet sama A. Meskipun udah jelas tadi kan, waktu dokter periksa organ intimnya sama sekali nggak ada kelainan. Masih ada kok nggak mengecil apalagi hilang. Nah, di sini menarik ya teman-teman. Sindrom koro itu nggak cuma dialami oleh pria, wanita juga bisa. Di Inggris pernah ada laporan kasus seorang wanita usia 27 tahun, sebut aja dia inisialnya O. O merasa kalau organ intimnya mengecil dan masuk ke dalam panggulnya. Dia juga merasa kok seakan-akan dadanya juga mengecil. Ternyata O baru aja putus dengan pacarnya. Padahal mereka sudah pacaran 7 tahun dan sudah tinggal bersama. Tiba-tiba aja pacarnya bilang dia jenuh dengan hubungan mereka, kemudian mereka putus. Setelah putus, O kembali tinggal sama ibunya dan O merasa kok dia tuh nggak lagi menjadi seorang wanita yang utuh. Dia juga merasa nggak yakin akan daya tariknya sebagai seorang wanita. Oh, stres luar biasa, dan waktu itu dia mulai merasa dadanya mengecil seakan-akan masuk ke dalam rongga dan organ intimnya seperti masuk ke dalam panggulnya. Dokter waktu itu meresepkan obat antidepresi dan menjadwalkan konseling buat O. Nah, sebulan kemudian O merasa gejala yang dia alami membaik. O nggak lagi merasa kalau dada atau organ intimnya akan menghilang. Jadi teman-teman, penyakit ini bisa dialami oleh siapapun dan seringnya memang dipicu oleh stres yang berat. Penata laksanaannya adalah dengan mengatasi stresornya. Bisa dengan terapi kejiwaan atau kadang-kadang obat-obatan untuk mengatasi gejala. Sebenarnya secara medis teman-teman gak ada bukti fisik yang menunjukkan kalau organ intim baik pria atau wanita bisa sampai masuk ke dalam perut. Yang dialami oleh B itu murni gangguan kejiwaan yang dipicu oleh rasa bersalah. Keyakinan akan hilangnya organ tubuh itu hanya bentuk fobia irasional tanpa dasar medis yang nyata. Karena tadi waktu diperiksa sama dokter sama sekali nggak ada kelainan di fisiknya B. Kasus B menunjukkan bagaimana perselingkuhan akhirnya memicu rasa bersalah dan kecemasan. Timbullah sindrom koro tadi. Pasien dengan sindrom koro sering banget mencari pengobatan alternatif yang nggak tepat. Dan akhirnya malah perparah gejala kejiwaan dan juga rasa takutnya. Padahal sindrom ini sering juga bersifat sementara, bisa sembuh sendiri dan nggak perlu terapi medis yang rumit. Nah, yang perlu kita pahami ya di sini, sindrom yang dialami B ini bukan hukuman langsung atas apa yang sudah diperbuat, tapi justru gara-gara rasa bersalah akan apa yang sudah dia lakukan. Bukan guna-guna, bukan santet ya pada kasus si B ini. Penanganan yang harusnya B dapat ini adalah konseling kejiwaan yang profesional. Kadang-kadang juga diberikan obat-obatan untuk mengatasi kecemasannya.
Dan tenaga medis harus bisa melihat nih, ada nggak faktor beban emosional di balik keluhan fisik seseorang. Tapi di luar kasus ini ya teman-teman, tubuh pria memang akan mengalami perubahan fisik seiring berjalannya usia. Penyebabnya, penurunan kadar hormon testosteron yang mengganggu fungsi organ intimnya. Contohnya, kualitas dan volume sel mani nantinya akan lebih rendah dibandingkan ketika masih muda. Kecepatan dan kualitas fungsi organ intim juga akan mengalami penurunan secara bertahap ketika mulai masuk usia lanjut. Kadang-kadang faktor berat badan yang meningkat juga bisa membuat organ intim seakan-akan tertimbun di balik lemak perut. Penyumbatan arteri di area organ intim juga bisa menyebabkan penurunan ukuran panjang dan tebal secara alami. Kadar kolagen juga bisa mempengaruhi ukuran alat kelamin ketika sedang berfungsi. Bisa juga terjadi kelemahan pada otot kandung kemih yang disertai dengan pembesaran kelenjar prostat pada laki-laki yang sudah berusia lanjut. Nah, penurunan keluarnya urin secara bertahap ini akan dialami oleh pria gara-gara melemahnya aliran urin yang keluar. Rambut pada area intim nantinya akan menghilang secara perlahan seiring dengan proses penuaan tubuh. Nah, belum lagi yang namanya gangguan aliran cairan tubuh, menyebabkan kepala organ intim akan pelan-pelan kehilangan warna secara bertahap. Zaka juga akan cenderung mulai mengalami penyusutan secara alami ketika pria memasuki usia 40 tahun. Organ intim juga cenderung menjadi kurang sensitif dan kadang-kadang berubah bentuk jadi agak-agak melengkung akibat proses penuaan dialami oleh pria. Ini bukan kutukan atau sesuatu yang harus takuti, tapi harus dipahami karena ini semua adalah proses yang alami. Dan itulah teman-teman pentingnya kita tahu perbedaan antara perubahan fisik alami dan juga gangguan psikologis. Tapi nih, di kasus beta di menurut kalian, ini murni gangguan kejiwaan atau jangan-jangan ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan secara medis? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Memang ya teman-teman, belum semua peristiwa dalam hidup ini bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini. Menghormati kepercayaan orang lain enggak berarti mengabaikan pentingnya pemeriksaan medis yang berbasis bukti. Ketika muncul gangguan kesehatan yang nggak biasa, mencari pertolongan medis harus menjadi langkah pertama yang dilakukan. Karena banyak kondisi yang dianggap misterius ternyata punya penyebab medis yang bisa didiagnosis dan juga diobati. Kepercayaan dan ilmu pengetahuan itu nggak harus saling meniadakan selama keduanya digunakan untuk kebaikan manusia. Ikhtiar melalui pemeriksaan dan pengobatan medis bukan bentuk ketidakpercayaan, tapi usaha untuk menjaga amanah berupa kesehatan yang diberikan pada kita semua.